Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Agnes Silvano, kelas 1A, NPM F0G020008. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah suatu sistem organ tempat terjadinya penyaringan darah, sehingga zat-zat bebas yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap oleh zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan melalui urin. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah organ penting dalam pembentukan urin yang berbentuk seperti kacang. Ini terletak di bawah tulang rusuk dekat dengan bagian tengah punggung. Berapa fungsi ginjal yang turut berkontribusi agar Anda bisa membuang air kecil? Yaitu yang pertama, membuang limbah dan cairan yang berlebihan dari tubuh. Yang kedua, menyimbangkan kadar air dan elektrolit. Yang ketiga, melepaskan hormon yang mengontrol produksi sel darah merah. Dan yang keempat, membantu menjaga kesehatan tulang dengan mengontrol kalsium dan fosfor. Ginjal nantinya dengan mengeluarkan urea dari darah lewat unit jaringan kecil yang disebut dengan embron. Setiap nefron biasanya terdiri atas bola yang terbentuk dari kapiler darah kecil atau glomerulus dan tabung kecil yaitu yang disebut dengan tubulus ginjal. Itu adalah ureter, yaitu dari saluran dalam sistem perkemihan yang bertugas untuk mengantarkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Ureter berbentuk silinder dengan panjang 15-30 cm dan diameter 1,5 cm. Selanjutnya yaitu kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ yang berongga berbentuk segitiga dan berada di bawah perut bagian bawah. Organ ini ditahan oleh ligamen yang melekat pada organ lain dan tulang punggul. Dinding kandung kemih juga akan mengundur dan mengencang agar urin dapat tersimpan. Pada kandung kemih yang sehat biasanya dapat menyimpan hingga 300-500 ml urin selama 2-5 jam. Dan yang terakhir yaitu uretra atau saluran kemih juga berbentuk seperti tabung, namun hanya ada satu pada wanita. Uretra memiliki ukuran sekitar 4 cm dengan tempat keluar urin, berada di antara klitoris dan vagina. Sedangkan pada pria panjang uretra sekitar 15-25 cm dengan tempat keluar urin berada di bagian ujung penis. Ada juga proses pembentukan urin terbagi 3 tahapan, yaitu 1. Filtrasi atau penyaringan. Proses pembentukan urin yang pertama ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal pada waktu tertentu. Sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme atau limbah dan menjaga keseimbangan cairan pH darah dan kadar darah. Proses penyaringan darah dimulai di ginjal darah yang mengandung zat metabolisme akan disaring karena bila tidak disaring akan terjadinya racun untuk tubuh. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terletak dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi. Namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan tubulus proximal, neukron tubulus distal, dan tubulus ngumpul. Zat-zat seperti air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya akan diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu air akan bergerak oleh proses yaitu pergerakan air dari area yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder.
Yang terakhir yaitu segresi atau augmentasi, yaitu tahapan terakhir dari proses pembentukan urin. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul. Tahapan ini juga bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh, ion kalium, ion kalsium, dan anemia. Juga melewati proses segresi seperti beberapa obat. Hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah juga tetap seimbang. Proses ini dengan meningkatkan segresi zat seperti kalium dan kalsium ketika kontraksinya tinggi. Selain itu, penyerapan kembali atau reabsorpsi juga ditingkatkan dan mengurangi segresi ketika kontraksinya rendah. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut ranggul, di mana ia mengalir ke ureter dan tersimpan di gandum kemih. Selanjutnya, urin mengalir ke uretra dan akan keluar saat membuang air kecil. Baiklah, mungkin itu saja video singkat dari saya dan penjelasan saya tentang sistem perkemihan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.